Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, nomor BP 210-22057 dari kelas 3B Prodi D3 Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep Earned Value Method atau EVM pada mata kuliah estimasi biaya. Yaitu yang pertama, pada tahapan manajemen biaya proyek. Cost estimating adalah membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek cost budget. Sedangkan pada cost budgeting adalah mengalkulasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline. Agar dapat diukur kinerjanya, cost control berupaya untuk mengendalikan perubahan dana proyek. Selanjutnya adalah penggunaan konsep earned value dimulai pada akhir abad 20 di industri manufaktur. Tinjauan EVM dimasukkan dalam PMBOK atau Guide First Edition pada tahun 1987 dan edisi-edisi berikutnya. EVM mencapai momentumnya pada tahun 2000 ketika beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengharuskan penggunaan EVM pada semua proyek pemerintah. Earned Value Management atau EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM, kita harus buat terlebih dahulu baseline atau original plan plus effort change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Selanjutnya yaitu ada beberapa metode evaluasi kurva S. Kelemahan yang pertama adalah metode dari kurva S ini adalah penjadwalannya dibuat dengan software spreadsheet, yaitu yang tidak ada keterkaitan antara pekerjaan atau predesesor sehingga tidak terbentuk jaringan atau network. Jika jadwal tidak terbentuk network, maka setiap penyimpangan sebuah pekerjaan tidak memberi efek terhadap pekerjaan lainnya dan akhir proyek. Kelemahan yang kedua yaitu kurva S hanya berdasarkan presentasi biaya, sehingga penyimpangan yang terjadi hanya penyimpangan persentase saja, sedangkan proyeksi biaya akhir proyek tidak dapat diketahui. Earned Value Concept metode ada beberapa, yaitu metode evaluasi. Earned Value adalah metode evaluasi yang menggabungkan antara waktu dan biaya pekerjaan dalam satu metode. Earned Value mempunyai grafik biaya yang menyerupai kurva S. Metode evaluasi ini sangat berguna untuk manajemen kontraktor karena dengan metode evaluasi ini, kontraktor dapat mengetahui beberapa biaya aktual yang dikeluarkan, seperti ACWP atau AC, dan beberapa nilai yang bisa ditagihkan atau BCWP atau IV. Sedangkan bagi konsultan, nilai evaluasi yang dilaporkan hanyalah beberapa nilai proyek seharusnya saat ini, BCWP atau PF, dan beberapa nilai yang didapat saat ini, sehingga dapat diketahui penyimpangannya. Konsep nilai hasil atau earned value konsep yaitu konsep menghitung besarnya biaya sesuai dengan kegiatan yang telah diselesaikan secara detail satu persatu kegiatan. Keterlambatan dan besaran biaya kegiatan A akibat produksi yang tidak sesuai dengan rencana tidaklah pasti berlaku juga untuk kegiatan B atau kegiatan yang belum terlaksana tetap dihitung sesuai dengan rencana semula. Jadi tidak semuanya, yaitu secara general. Indikator-indikator yang dipakai dalam konsep nilai hasil ACWP atau Actual Cost of Work Performance adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. BCWP atau Budget Cost of Work Performance adalah nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. BCWS atau Budget Cost of Work Schedule adalah nilai anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang dipadukan dengan jadwal pelaksanaannya. Varians yang dihasilkan dari tiga indikator tersebut adalah varians biaya atau CV atau varians jadwal atau CV. Varians biaya didapat dari selisih antara
antara BCWP dengan ACWP, sedangkan varians jadwal didapat dari selisih antara BCWP dengan BCWS. Cost varian atau CV, cost varian merupakan selisih antara nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan paket-paket pekerjaan dengan biaya aktual yang terjadi selama pekerjaan proyek. Cost varian positif menunjukkan bahwa nilai-nilai paket pekerjaan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan tersebut. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan bahwa nilai paket-paket pekerjaan yang diselesaikan lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Dirumuskan bahwa CV sama dengan BCWP dikurang ACWP. Schedule variance atau CV adalah schedule variance digunakan untuk menghitung penyimpangan antara biaya BCWS dengan BCWP. Nilai positif ditunjukkan bahwa paket-paket pekerjaan proyek yang terlaksana lebih banyak dibandingkan dengan rencananya. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan kinerja pekerjaan yang buruk karena paket-paket pekerjaan yang terlaksana lebih sedikit dari jadwal yang direncanakan. SF sama dengan BCWP dikurang BCWS. Selanjutnya yaitu Cost Performance Index atau CPI. Faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaannya secara fisik telah diselesaikan atau BCWP dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama atau ACWP. CPI sama dengan BCWP dibagi dengan ACWP, di mana nilai CPI ini menunjukkan bobot nilai yang diperoleh atau relatif terhadap nilai proyek keseluruhan terhadap biaya yang dikeluarkan. CPI kurang dari 1 menunjukkan kinerja biaya yang buruk karena biaya yang dikeluarkan atau ACWP itu lebih besar dibandingkan dengan nilai yang didapat atau BCWP. Dengan kata lain bahwa terjadi pemborosan. Schedule Performance Index atau faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau BCWP dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan rencana pekerjaan atau BCWP, SPI itu sama dengan BCWP dibagi dengan BCWS, di mana nilai SPI itu menunjukkan seberapa besar pekerjaan yang mampu diselesaikan. Itu relatif terhadap proyek keseluruhan terhadap satu pekerjaan yang direncanakan. Nilai SPI itu kurang dari 1 menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mampu mencapai target pekerjaan. Kemudian untuk prediksi biaya penyelesaian akhir proyek atau Estimate at Completion atau IAC, pentingnya menghitung CPI dan SPI ini adalah untuk memprediksi secara statistik biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ada beberapa metode dalam memprediksi biaya penyelesaian proyek. Yang pertama yaitu perhitungan IAC dengan SPI lebih mudah dan cepat penggunaannya. Perhitungan IAC merupakan penjumlahan biaya aktual yang sudah dikeluarkan dan sisa biaya yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Sisa biaya yang akan dibutuhkan diprediksi secara statistik dengan memperhitungkan efektivitas penggunaan biaya dan kinerja pekerjaan terhadap rencana. Nilai IAC dapat diperoleh perkiraan selisih antara biaya rencana penyelesaian proyek atau BAC dengan biaya penyelesaian proyek berdasarkan kinerja pekerjaan yang telah tercapai atau disebut dengan variance at completion. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.